Ini luar biasa. Aplaus buat Pak Gus Busana. Saya berkesempatan dikasih waktu beberapa menit saja, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi pariwisata hari ini. Ini menjadi penting buat saya selaku Ketua DPD HAPI Bali, minimal sebagai pegangan buat kita bersama. Karena saya sering sekali ikut rapat dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tetapi saya harus menyampaikan, ya, ini minimal sebagai bahan refleksi buat kita semua, karena kita satu profesi, yaitu sebagai prawisata. Perkembangan pariwisata hari ini memang setelah COVID-19 ya mengoyak kondisi internasional, nasional, dan Bali pada khususnya, itu menjadikan stagnasi. Pekerjaan kita sudah hampir 20 bulan ya, mendekati 2 tahun kita no job. Walaupun ada satu segmen pasar hari ini domestik yang bisa mengambil pekerjaan, itu jumlahnya pun tidak sangat banyak, serapan kepada prawisata domestik. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan satu terkait dengan perkembangan pariwisata. Setelah kami diskusi kemarin dengan beberapa stakeholder dan pemerintah Kementerian Menko Maritim Pak Luhut Panjaitan, jadi memang kita tidak mendapatkan satu kejelasan sejatinya kapan pariwisata itu dibuka. Secara normatif pariwisata Bali ini sebenarnya sudah dibuka tanggal 14 Oktober 2021, tapi faktanya Wisman sampai hari ini belum datang ke Bali. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar, kenapa Wisman tidak bisa datang ke Bali. Nah, perlu saya sampaikan, jadi kita sebagai masyarakat Bali sekarang dihadapkan dengan sebuah tantangan yang luar biasa. Satu sisi 43 stakeholder pariwisata yang ada di Bali sudah berjuang untuk menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Joko Widodo untuk Wisman atau regulasi yang bisa mendatangkan wisatawan datang ke Bali itu diperlunak, ya. Tetapi faktanya sampai hari ini aturan-aturan regulasi atau peraturan yang mengatur tentang kedatangan wisatawan sangat begitu ketat. Saya mendapatkan alasan pertama adalah pemerintah Jokowi ada satu kepentingan yang mendasar. Pertama terkait dengan G20 bulan Oktober 2022 yang akan datang. G20 itu Pak Jokowi disematkan sebagai Presiden G20. Makanya beliau sangat khawatir kalau Wisman atau regulasi dibuat sangat vulgar, Wisman datang ke Bali, worry-nya beliau adalah COVID-19 dan dibarengi sekarang ada satu klaster baru yang namanya Omicron. Ini menandakan beliau sangat khawatir sekali, makanya masyarakat Bali diajak untuk mengamankan G20 dulu. Artinya kita diajak untuk bersabar sampai lagi 1 tahun, prediksi saya. Ya, ini artinya bahwa tantangan kita sangat sangat luar biasa untuk menunggu lagi 1 tahun. 20 bulan saja kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Saya yakin dan percaya teman-teman di lapangan juga mengalami hal-hal, baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, karena penghasilan kita ada di di kanal prawisata. Nah, inilah yang menjadi satu atensi kita di DPD HAPI Bali. Biar teman-teman ketahui, kami sudah bersuara lantang dengan pemerintah, terutamanya adalah bagaimana Wisman itu bisa datang ke Bali. Nah, ini tantangan kita bersama. Kenapa saya penting untuk menyampaikan ini? Biar ekspektasi atau harapan teman-teman yang notabene menginginkan Wisman datang ke Bali itu patut kita pikirkan ulang lagi. Ini kita masih akan menunggu lagi setahun, karena G20 bulan Oktober, artinya setelah G20 minimal lagi 3 bulan setelah itu baru Wisman secara otomatis boom datang ke Bali. Karena visitor kita baik di pasar Eropa, di pasar Asia itu semua pada menunggu. Hampir 300.000 hari ini visitor kita atau passenger yang akan datang ke Bali menunggu itu. Persoalannya di mana? Satu, persoalan visa. Yang kedua, visa yang ada hari ini, satu hari visa itu cuma ada 1.500. 1.500 visa itu hanya diperuntukkan oleh seluruh visa. Seluruh visa, ada visa bisnis, visa kunjungan, semua itu jumlahnya 1.500, sangat kecil sekali, dibarengi dengan aturan-aturan yang sangat-sangat ketat.
Itu yang menjadikan Wisman tidak bisa datang ke Bali. Nah makanya saya mau tidak mau, suka dan suka, tadi saya diskusi verbal dengan teman-teman, mudah-mudahan ada mujizat setelah bulan Desember ini, bulan Februari umpamanya, kondisi Bali memang sudah sangat-sangat luar biasa. Ada satu pikiran dari pemerintah pusat untuk yang merubah regulasi sehingga ruang kedatangan wisatawan bisa datang ke Bali. Itu fakta yang kita terjemahkan yang ada di lapangan hari ini. Itu fakta yang kita simak bersama stakeholder yang lain, ya, bahwa itu adanya sekarang. Ya, ini menjadi satu perhatian kita semua. Mohon teman-teman sekarang kita minta tolong agak pikirannya, mau tidak mau memang kita harus sehat dulu, kita minta. Mudah-mudahan kita keseharian kita tetap sehat, dan selanjutnya nanti kita bisa bekerja kembali. Itu yang saya kepingin sekali sampaikan, biar teman-teman di Guide Panorama ada clue untuk disampaikan diskusinya dengan teman-teman yang lain. Itu kira-kira teman-teman. Yang selanjutnya adalah terkait dengan persoalan perpanjangan lisensi. Ini sebagai sosialisasi saja. Kemarin kita sudah diskusi dengan Pak Gubernur, karena satu sisi kita dihadapkan dengan persyaratan yang luar biasa, tetapi sisi yang lain jarang sekali kita mendapatkan yang namanya BLT, bantuan langsung tunai, tetapi peraturan itu sangat betul-betul menyusahkan kita. Ini juga menjadi persoalan kita. Makanya kita tidak pernah diam. Bagaimana caranya agar anggota kita minimal tidak terbebani dari sisi keuangan, dari sisi iuran. Itu yang menjadi dasar pertimbangan saya harus menghadap Pak Gubernur. Intinya adalah saya mohon kepada teman-teman satu hal terkait dengan persyaratan tersebut adalah tentang mengenai masalah NPWP. NPWP ini menjadi persyaratan dasar Bapak dan Ibu, karena diskusi kita di WA, kenapa kami Guide Freelance harus ada NPWP. Itu tidak lain dan bukan memang regulasi rujukan dari atas. Seluruh subjek pajak atau masyarakat Indonesia ini yang sudah berkeluarga, wajib hukumnya, tidak karena menjadi pemandu wisata kita harus perlu NPWP, tetapi ini persoalan aturan main. Sekali lagi, ketika kita ngomong HP ini tidak hanya peraturan yang mengatur ke dalam saja, yang keluar ini yang banyak sekali membebani kita. Dan inilah tugas kita bersama ke depan untuk bagaimana mengerjakan persoalan-persoalan yang ada di DPD HPI Bali. Intinya adalah bagi teman-teman yang belum mempunyai NPWP atau istrinya sudah punya NPWP, tidak perlu lagi mengurus. Bagi yang belum, karena satu keluarga cuma satu NPWP, ya. Itu saja yang menjadi sosialisasi hari ini. Yang terakhir adalah saya selaku Ketua DPD HPI Bali mengucapkan selamat ulang tahun kepada Komisariat Panorama yang ke-15. Semoga dengan semakin umurnya semakin lama gitu, semakin panjang, minimal Guide Panorama semakin solid, semakin bisa membangun rasa kekeluarganya semakin tinggi. Karena hari ini saya baca selama 4,5 tahun saya menjadi Ketua DPD HPI Bali, kegiatan Panorama yang paling aktif, ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi bagaimana beliau membangun hubungan dengan masyarakat, memberikan sumbangan nasi bungkus, bla bla dan lain-lainnya. Dan sekarang hari ini kita hadir tempat yang bagus ini bersama keluarga guide-guide dengan beberapa kegiatan yang dilakoni, ini sangat luar biasa. Ini walaupun sifatnya informal, saya memberikan apresiasi sekali lagi kepada Pak Agus Busana. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan Pramana Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Man atas wejangan dan informasinya. Yang intinya kita harus tetap bersabar, ya. Oke, sebelum kita persilakan makan, tapi kami persilakan dulu Ketua Komisariat Panorama untuk mengucapkan satu patah dua kata untuk menyambut hari ulang tahun Panorama yang ke-15. Dipersilakan Bapak Agus Busana untuk menyapa teman-teman yang ada di sini.